yang publik belum banyak ketahui, orkestrasi di balik penunjukan Mahfud MD itu sudah jauh-jauh hari dilakukan kajiannya oleh Mas Andi Wijayanto. Artinya Anda orang di belakang layarnya. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo adalah Profesor Muhammad Mahfud MD. Jadi kita akan lihat, Prof. Diumumkannya Mahfud MD mengakhiri teka-teki siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden di kantor DPP PDI Perjuangan Rabu 18 Oktober 2023. Hiruk pikuk politik interasa. Kontestasi Pilpres 2024 sudah dimulai. Ganjar Pranowo akhirnya menemukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban akan membuka kepada sobat semua apa-apa saja cerita di balik penunjukan nama Mahfud MD sebagai sosok yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ayo ikuti saya. Saya Abraham Silaban menyaksikan langsung detik-detik pengumuman Mahfud MD. Bismillahirrahmanirrahim. Maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Nggak jauh meleset dari perkiraan publik yang diumumkan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo adalah Profesor Muhammad Mahfud MD. Jadi kita akan lihat ini dia, Prof. Prof. Adalah kehormatan dan kebanggaan saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Prof, artinya besok langsung daftar, Prof? Iya, kan tadi udah diumumkan besok langsung daftar. Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo akan memberikan keterangan kepada kita selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya tentu saja mengenai pencalonan Ganjar Mahfud MD yang dipasangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu ada pertimbangan matang di sana, dan barangkali ada hal-hal yang belum dibicarakan bisa dibuka ke publik, Pak Hari. Ya, jadi
Kami telah sepakat memutuskan untuk meminta Pak Mahfud ya sebagai pendamping Pak Ganjar, Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar dengan pertimbangan karena Indonesia untuk menuju Indonesia emas, hukum yang betul-betul tertib, yang betul-betul adil bagi semua masyarakat tanpa ada perbedaan etnis, agama, suku, ataupun sosial status, itu betul-betul harus ditegakkan. Dan Pak Mahfud adalah figur yang kita semua tahu sangat paham dan sangat profesional di bidang hukum. Itulah kenapa pada akhirnya kami menyimpulkan Pak Mahfud orang yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Lepas dari kita ketahui bersama sepak terjang dari sosok Profesor Mahfud MD yang lengkap, Pak Hari, di legislatif pernah, yudikatif pernah, bahkan di eksekutif pernah. Apa barangkali yang bisa dijelaskan yang menjadi nilai tambah tentu saja secara elektoral bagi Pak Ganjar nanti untuk memastikan bahwa kemantapan pemenangan bagi Ganjar dan Mahfud MD? Ya, jadi kalau Pak Mahfud ya, saya juga sudah kenal lama. Zaman Presiden Gus Dur itu sudah menteri. Jadi beliau itu menteri sudah bertahun-tahun ya dengan jabatan yang berbeda-beda, pernah Menteri Hukum dan HAM ya, dulu kehakiman kalau tidak salah namanya. Terus kemudian Menko Polhukam, Menteri Pertahanan juga ya di era Gus Dur. Jadi dan beliau juga pernah jadi anggota DPR, pernah jadi ketua MK. Jadi semua jabatan penting itu eksekutif, yudikatif ya, legislatif itu pernah dipegang. Jadi itu sangat cocok ya dengan kebutuhan bangsa kita saat ini. Kemudian kalau dari sisi elektoral, saya melihat Pak Mahfud ini akan banyak membantu perolehan suara, menambah suara khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya, karena beliau ini kan kita tahu sangat dekat dengan NU ya, dan juga memang sahabat dari Gus Dur sejak lama, dan juga kelompok-kelompok yang basisnya adalah Muslim. Saya rasa itu akan sangat berdampak positif atau meningkatkan banyak suara bagi Pak Ganjar sendiri. Terima kasih Pak Hari, artinya optimis pasangan ini bisa melaju dengan mulus nanti di kontestasi Pilpres 2024? Kami sangat optimis. Karena mereka berdua saling melengkapi antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih sekali lagi Pak Hari Tanusudibio, terima kasih. Ketua Umum Partai Perindo, sudah menyampaikan pandangannya pada kami mengenai pencapresan Ganjar dan Mahfud MD. Fix besok akan daftar ya Pak ya? Daftar jam 11 siang. Jam 11 siang. Kita Oke. akan kawal. Terima kasih Pak Hari sekali lagi. Terima kasih Pak Syafril juga, dan ada Bu Angela yang turut mendampingi di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro di Jakarta Pusat. Kami menjadi saksi mata tentu saja untuk melihat bagaimana detik-detik nama Profesor Mahfud MD dicalonkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada bersama kita juga turut Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Apa kabar, Jenderal? Baik, Mas, baik. Oke, Pak Andika bisa cerita sedikit barangkali story di balik pencapresan Mahfud MD. Tadi sudah dibuka sesungguhnya oleh Pak Hari Tanu, tapi barangkali dalam pandangan Anda apa yang dirasa menjadi pertimbangan matang untuk mendorong nama Prof. Mahfud MD? Jadi kalau cawapres, Mas, capres, cawapres itu sama sekali tidak dibahas di TPR. Sama sekali enggak. Karena itu adalah kewenangan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, kemudian juga dibicarakan bersama. Jadi sama sekali kami enggak terlibat. Tapi yang jelas kami tahu keputusan Ibu Megawati dan didukung oleh Ketua Umum partai yang lain itu ada yang terbaik. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini sudah diputuskan dan kita siap untuk memenangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Jadi kita akan berusaha kuat tenaga, dan dipilihnya beliau-beliau Mas Ganjar dipilih, kemudian Pak Mahfud dipilihkan juga melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pasti akan menambahlah elektoral bagi keduanya. Jadi menurut saya kita bersyukur, kita tahu sekarang siapa calon presiden dan wakil presiden, dan kita siap untuk memenangkan beliau berdua.
TPN. Ikhlas ya Pak Andika, karena kami dengar nama Anda juga sempat disebut Kan dalam kandidasi. Dari awal kita udah sampaikan saya siap melaksanakan tugas apa saja. Sosok Prof. Mahfud MD di mata Pak Andika Perkasa. Ya lengkap, tegas, kemudian juga apa adanya, dan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan, karena banyak yang kemudian kita perbaiki itu awalnya adalah dari birokrasi sendiri. Dan itu menurut saya bekerja sama dengan beliau waktu saya Panglima dalam hal penegakan hukum, ya itu satu pengalaman yang bagus lah. Saya yakin beliau bisa menegakkan. Terima kasih sekali Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sudah menyampaikan pandangannya kepada kami mengenai langkah-langkah tentu saja yang sudah disiapkan oleh TPN untuk memastikan pemenangan Ganjar Mahfud MD. Jadi saya tidak mau Lemhanas dalam 120 hari ke depan sampai 14 Februari selalu terterpa dengan isu gubernurnya berpolitik. Kamis 19 Oktober 2023, pasangan Ganjar Mahfud resmi mendaftar di KPU di antara ribuan pendukungnya. Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan yang didukung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura tersebut menyampaikan pidato politiknya. Bakal cawapres Mahfud MD mengenakan kemeja putih yang ternyata sudah disiapkan sejak Pilpres 2019. Namun urung dipakai karena saat itu ia batal menjadi calon wakil presiden. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Ternyata di balik penunjukan Mahfud MD bukan secara tiba-tiba, namun melalui kajian mendalam. Deputi 5.0 TPN Ganjar Presiden Andi Wijayanto menjelaskan kajian yang telah dilakukannya. Terlepas dari itu, Andi Wijayanto sendiri resmi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas demi pemenangan Ganjar Mahfud. Ada fenomena menarik di balik masifnya dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Tentu saja publik juga masih bertanya-tanya sosok Andi Wijayanto yang tergabung dalam TPN tim pemenangan Ganjar yang disebutkan yang bersangkutan menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas. Yang ingin kami tahu, Mas Andi, betulkah sudah menyiapkan surat pengunduran diri? Kami dengar sudah masuk suratnya ke Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Ya, tadi pagi saya menyerahkan suratnya langsung ke Bapak Pratikno yang memberitahukan kepada Bapak Presiden bahwa karena saya terlibat langsung dalam TPN sebagai deputi di sana, maka saya mundurkan diri dari Lemhanas untuk menjaga netralitas Lemhanas. Ini sudah dipertimbangkan matang-matang, Mas Andi? Sudah, jadi ketika berapa bulan yang lalu bertemu Mas Ganjar, lalu berinteraksi dengan Mas Arsyad, lalu mereka berdua meminta saya terlibat dalam tim. Jawabannya mudah-mudah saja untuk saya. Saya memutuskan iya, tapi kemudian konsekuensinya adalah saya harus mundur dari jabatan gubernur supaya Lemhanas yang merupakan lembaga pendidikan nasional tertinggi untuk kepemimpinan TNI Polri itu bisa tetap netral selama kampanye pemilu. Itu kesadaran sendiri untuk menanggalkan jabatan itu atau ada permintaan dari pihak tertentu? Tidak, ya, kesadaran sendiri. Ini yang ketiga kalinya saya mundur dari jabatan saya karena harus pemilu.
Pertama waktu saya dosen, waktu itu saya PNS di UI, saya mundur tahun 2014. Di 2019 saya mundur sebagai Komisaris Utama Angkasa Pura I, BUMN, dan juga tidak boleh berpolitik. Dan yang ketiga kalinya saya memutuskan mundur sebagai gubernur supaya lembaganya terjaga netralitasnya selama pemilu. Sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden? Sudah, Presiden meminta saya mengikuti prosedur aturan yang ada, dan tadi pagi saya menyerahkan surat pengunduran diri saya kepada Mensesnek untuk diteruskan ke Presiden. Harus hari ini, karena hari ini ada pengumuman Capres, Cawapres Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya masih menunggu respon ya berarti? Tidak, sudah efektif mundur. Sudah efektif mundur? Sudah efektif mundur. Apa pertimbangan yang membuat Mas Sandi benar-benar ingin total dalam pemenangan Ganjar Mahfud? Yang paling utama saya memikirkan Lemanasnya. Lemanas pendidikan tertinggi nasional, ada TNI Polri, baik sebagai siswa maupun sebagai staf. TNI Polri sama sekali tidak boleh berpolitik praktis, harus netral. Jadi saya tidak mau Lemanas dalam 120 hari ke depan sampai 14 Februari selalu terterpa dengan isu gubernurnya berpolitik. Mengenai Pak Mahfud MD yang pada akhirnya mendampingi Ganjar Pranowo, apa komentar Mas Andi Wijayanto? Apakah memang ini sudah terprediksi sesuai dengan apa yang diharapkan semuanya? Sebagai deputi 5,0-nya saya memang diminta melakukan kajian. Ya, kajiannya sudah disampaikan, dan tapi keputusannya berada di Mas Ganjar dengan para ketua umum. Tapi bagi kami di tim, dengan kemunculan Pak Mahfud sebagai cawapresnya Ganjar akan makin memperkuat peluang untuk memenangkan Pilpres Februari 2024. Ya, antara lain karena sosok Pak Mahfud seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, dikenal sebagai sosok yang betul-betul memperjuangkan keadilan, yang sangat kuat perspektif hukumnya, jadi sangat bisa nanti melengkapi dengan apa yang dimiliki Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Artinya bisa dibilang yang publik belum banyak ketahui, orkestrasi di balik penunjukan Mahfud MD itu sudah jauh-jauh hari dilakukan kajiannya oleh Mas Andi Wijayanto. Artinya ada orang di belakang layarnya. Oh bukan. Saya selalu diminta melakukan kajian macam-macam karena Deputi 5 itu kajiannya banyak. Ya, tentang teritorial, tentang bagaimana permainan media, bagaimana dengan komposisi kemungkinan yang ada. Dan itu dirapatkan rutin, dipimpin oleh Mas Arsyad, Pak Hasto selalu muncul ya dalam rapat-rapat itu. Nah, hasil-hasil kajian itu yang kemudian dijadikan dasar ya, untuk kami membuat pertimbangan. Tapi hari ini itu seluruhnya keputusan yang dilakukan oleh para ketua umum dengan berdiskusi dengan Pak Ganjar. Dari hasil kajian tersebut, titik kekuatan apa yang ingin ditonjolkan sesungguhnya? Satu tentang sosok Pak Mahfud ya, yang lengkap pengalamannya di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu konsistensi Pak Mahfud, terutama sebagai Menko Polhukam, ya untuk benar-benar menegakkan keadilan, ya untuk betul-betul menciptakan Indonesia sebagai negara hukum, ya, dan sosok Pak Mahfud juga memiliki daya tarik elektoral secara langsung di teritorial tertentu maupun dari exposure Pak Mahfud di media selama ini. Nah, kombinasi dari variabel-variabel itu yang diperhitungkan, dan dengan deklarasi Pak Mahfud sebagai cawapres, kami di tim pemenangan semakin mantap untuk menyusun strategi selama 120 hari ke depan. Oke, Mas Andi, ini pertanyaan saya terakhir. Anda sendiri menanggalkan jabatan Anda dengan alasan untuk menjaga netralitas dan lain sebagainya. Dalam saat ini, Pak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Menurut Anda, apakah langkah yang Anda lakukan sepatutnya ditiru oleh Pak Mahfud MD? Atau menurut Anda serahkan saja kepada Pak Mahfud MD yang bisa saja dinilai tetap bisa cuti dan lain sebagainya untuk bisa fokus mengikuti pemilu? Tadi sudah sempat berbicara dengan Pak Mahfud tentang itu, ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kami bahas bersama-sama. Kami betul-betul harus memastikan secara aturan ya, oleh penyelenggara pemilu bagaimana posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam
dan sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres. Pak Mahfud tentunya juga harus berbicara dengan Presiden Pak Jokowi tentang ini, tapi yang pasti Pak Mahfud akan bisa kemudian memilah perannya sekarang antara Menko Polhukam dengan calon wakil presiden, tapi pertimbangan-pertimbangan aturan legal formal maupun pertimbangan-pertimbangan lain sudah disampaikan dan akan diputuskan oleh Pak Mahfud. Ada bahasan Pak Mahfud akan mundur dari jabatannya? Kemungkinan itu dibuka, ya antara lain untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, memastikan netralitas aparat TNI, Polri, dan ASN. Terima kasih sekali lagi, Mas. Terima kasih. Semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu Kelompok benar begitu, adanya. ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti.